Upaya kekerasan kerap dipilih masyarakat sebagai jalan terakhir saat melakukan penagihan utang. Namun bukannya uang yang didapatkan, tak sedikit nyawa yang justru jadi taruhan. Sambil menangis, Hamsinah protes saat rumahnya di Kecamatan Palanggagoa disatroni 3 emak-emak penagih utang. Korban mengaku belum punya uang untuk membayar utang. Namun para penagih utang menuding penjual nasi kuning itu berbohong. Para penagih utang itu pun tega merekam dan menyebarkan rekamannya hingga viral di media sosial. Karena ada jadi kita ikut-ikutan. Panggil memang mantap, tapi kita tidak mau keluar. Korban mengaku memang telat bayar 3 hari dari jatuh tempo. Meski begitu, cicilan sebesar Rp200.000 telah dibayar dan berharap video itu dihapus. Namun permintaan Hamsinah tidak digubris. Perkara masalah utang piutang memang pelik. Kesabaran dan ketenangan pihak yang terlibat jadi kunci. Sebab jika tersulut emosi, kasus pembacokan seperti yang dialami Raihan sang penagih utang di Tenggarong, Kutai Kartanegara bisa saja terjadi. Kala itu yang punya utang dan kemudian jadi tersangka pembunuhan mengaku emosi dengan kasarnya sikap Raihan saat menagih. Apalagi hal tersebut dilakukan di hadapan istri dan anak tersangka. Pembacokan pun tak terelakkan hingga membuat nyawa korban tak tertolong. Kejadian serupa juga terjadi di Tangerang Selatan. Seorang penagih utang tewas usai berduel dengan seorang pedagang gorengan. Penyebabnya perkara utang Rp350.000 yang tak kunjung dibayar, sementara permintaan perpanjangan jatuh tempo tak dihiraukan. Kekesalan sang pedagang gorengan kian memuncak ketika korban lontarkan kata-kata kasar dan memukul kepala tersangka. Duel pun terjadi hingga membuat nyawa sang penagih utang melayang. Utang memang acap kali membuat orang yang terlilit pusing. Tapi bagaimanapun, utang wajib dilunasi. Namun demikian, dalih apapun penagihan utang dengan cara-cara intimidatif, mulai dari memaki, mengancam, dan mengunggah video ke media sosial, tak bisa dibenarkan. Sekarang ini berkembang cara-cara yang sebenarnya sudah masuk wilayah pidana, yaitu dengan cara memaksa. Itu tadi ada menekan, ada intimidasi, memakai tangan pihak ketiga yang disebut debt collector itu. Debt collector sendiri sebenarnya bukan profesi terlarang, ya, profesi penagih hutang. Itu nggak ada masalah gitu, sepanjang penagihannya tidak melanggar hukum. Agar utang tak timbulkan masalah di kemudian hari, perlu ada perjanjian hitam di atas putih yang disepakati kedua belah pihak. Ingatkan jauh-jauh hari, guna memastikan pembayaran utang tepat waktu. Antisipasi pembayaran terlambat melebihi jatuh tempo juga sebaiknya diatur dalam perjanjian tersebut, termasuk soal jaminan guna memastikan utang dibayarkan. Langkah terakhir adalah dengan menempuh jalur hukum bila utang tak kunjung dibayarkan. Tindak main hakim sendiri tak bisa dibenarkan apapun dalihnya. Hal itu hanya berujung pada aksi lain yang bisa menimbulkan perkara baru. Tim Liputan melaporkan.